sekarang aman. Gak ada tamu, terus Ratih lagi ke belakang. Duduk. Jujur, kamu anak buah Bos Saeb. Teteh anak buah Bos Saeb juga. Aku mantan. Mantan Bos Saeb? Mantan anak buah Saeb. Kalau aku belum mantan. Kamu kan kerja di sini. Kok bisa jadi anak buah Bos Saeb? Disuruh Pak Junaedi. Saya butuh nomor HP Gugum. Siap bos, saya share phone number. Jadi awalnya kamu disuruh jadi mata-mata sama Pak Junaedi, tapi terus ketahuan sama Bos Saeb. Iya, Terus? Bos Saeb nyuruh aku jangan bilang ke Pak Junaedi kalau aku udah ketahuan sama dia. Aku diancam. Kalau aku bilang, foto aku yang ada di HP dia mau dicetak, diperbanyak, mau dipasang di mana-mana. Ada tulisannya. Awas copet. Iya, Aku dulu juga diancam gitu sama Bos Saeb. Kamu tahu siapa Pak Junaedi? manajer kita. Selain itu? Dia mantan partner Bos Saeb. Kalian lagi apa? Itu buat duduk tamu, bukan buat kalian. Pak Junaedi nggak usah tahu kalau kita udah sama-sama tahu. Iya. Kamu capek? Mau kemana kamu? Sepupu saya, si Boy, tadinya mau jualan burayot, tapi nggak jadi, nggak ada modal. Dalam keadaan bingung, nggak tahu harus apa, dia kegoda, diajak gabung sama teman-temannya yang senasib, terusir dari terminal buat geser Bubun. Bubun tahu, si Boy sekarang terancam.
Parkir di sini aja, Bu. Nggak usah dibawa masuk ke pasar. Biar saya yang parkir. Selamat berbelanja. Teliti sebelum membeli. Terima kasih. Barusan mampir ke rumah sakit. Iya, Gimana kabarnya Ajun? sekarang dia di kantor polisi. Itulah alasannya kenapa markas operasional darurat yang apabila disingkat maka akan menjadi Modar, kita pindahkan ke sini. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengantisipasi kemungkinan Marina akan comel pada polisi dan memberitahukan titik koordinasi kita. Sekarang nasib saya gimana, Bos? Maksudnya? Saya khawatir seperti Marina. Gak usah khawatir, ada sakit bekas pukulan, tapi tulang iganya nggak sampai retak, apalagi patah. Yang rahangnya kepukul sampai nggak bisa ngomong gimana? Masih bengkak. Terus gigi gerahamnya goyang. Dia bakalan lama di rumah sakit nggak? Enggak. Tapi habis keluar dari rumah sakit, tetap harus diam dulu di rumah. Istirahat, masa pemulihan. Masa pemulihannya kira-kira berapa lama? 3 bulan. Waduh, Itu hukuman pidana penjara maksimal buat pencurian ringan. Marina kan copet, bukan pencuri. Nyopet itu termasuk pencurian ringan. Kalau termasuk pencurian ringan, masa dipenjaranya sampai 3 bulan? Yang ngatur undang-undang, bukan nenek moyang kamu. Kalau sudah pulih, berarti dia bisa balik lagi kerja di sini. Nah, itu masalahnya. Masalahnya apa? Dia nggak mau balik lagi kerja di sini. Kenapa? Saya gak berani operasi lagi, Bos. Khawatir bernasib seperti Marina. Iya, Bos. Sama bos, saya juga. Tidak perlu khawatir. Apalagi sampai merasa takut, trauma. Selama kalian berhati-hati, cermat dan bersahaja, kalian tidak akan bernasib seperti Marina. Oke, saya mengerti. Kalian masih pemula. Jam terbang kalian masih rendah. Masih suka baper. Kalian boleh tidak operasi dulu. Tapi ada tugas lain buat kalian. Tugas apa, Bos? Kamu, cari calon copet baru. Siap, Bos. Persyaratan umumnya, boleh laki-laki, boleh perempuan. Siap, Bos. Masih ingat persyaratan khususnya? Siap, Bos. Pengangguran, miskin, dan lemah iman. Bagus. Ami, Ya bos. kamu saya kasih tugas khusus. Apa bos? Bawa dus kicimpring ke motor saya. Iya, Kang. Balik kanan bubar. Jalan. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Apa kabar? Selalu santai. Kok gitu? Ya kan memang nggak ada kerjaan. Tadinya kan mau ikut kerja di kamus, tapi nggak ada posisi yang pas. Mau gabung sama mamang kamu, bertani, sudah deal. Tapi malah berantem. Terus, sekarang jadinya Mang Pipit cuma di rumah aja. Ya udah kalau gitu selamat santai. Siap, laksanakan. Pertanian mamang kamu gimana? Nggak tahu, nggak ada kabar, nggak ada komunikasi. Mungkin Mang Murad udah mulai sibuk bertani.
Mamang kamu jadinya bertani apa? Nggak tahu. Kan tadi udah saya bilang, nggak ada komunikasi. Oh iya. Halo, Teh, ya. Teteh di mana? Mungkin masih di jalan. Cecep, Baru aja berangkat dari tempat kos. Masih nunggu angkot, kenapa? Bisa ketemu dulu gak? Ada apa? Ada yang mau aku ceritain ke Teteh. Hari ini kamu mau masuk kerja nggak? Belum tahu, aku lagi bingung. Kalau sekarang kita mau ketemu, ketemunya di mana? Di kantor. Di kantor mana? Kantor Kang Mus. Ini saya lagi mau ke sana. Ditunggu aja. Oke. Selamat pagi, Bang. Masuk. Duduk. Gimana orang-orang baru kita? semua ada 4 orang, dibagi 2 tim. Masing-masing tim 2 orang. Yang orang lama, Agus sama Yayat. Di terminal gimana? Bubun kehilangan 2 orang anak buahnya. Mundur. Kenapa? Ada tekanan dari orang-orang yang sudah ditendang Bubun dari terminal. Isi orang-orang kita bilang ke Bubun, itu permintaan saya. Siap. Cirebon, Tasik, Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Soal rencana menguasai pasar gimana? Saya patroli dulu. Ya, Tunggu perintah saya. Siap. Uang buat Pak Rusdi sudah kamu kasih? Sudah. Berapa? Sesuai perintah 2 juta. Bang Edi ngasih uangnya 1,5 juta. Masa? Bang Edi ngasih uangnya kurang 500? Yang ngasih anak buahnya. Mungkin dari Bang Edi 2 juta, tapi bocor di jalan. Wah, kacau anak buah Bang Edi. Nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Kita cukup tahu aja. Sekarang kamu boleh pergi. Siap. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Aa ganteng. Kiri, kiri, kiri. Temannya turun tuh.
dia tahu kalau kita mau nyopet. Belum dibuatin minum? Belum. Belum ada yang nawarin? Belum. Mau teh atau kopi? Teh boleh, kopi oke. Lebih suka yang boleh atau yang oke? Yang oke atuh Jang. Oke. Kalau ini udah, kamu buatin kopi 2. Buat saya sama Kang Murad. Ya Kang. Kang Murad itu teman Kang Mus, teman saya, teman Cecep. Harusnya dari tadi udah kamu tawarin, terus kamu buatin minum. Maaf Kang, nggak kepikiran. Sekarang nggak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai nggak kepikiran lagi. Ya Kang. Batang bibit singkong, apa kabar? Udah ditanam? Belum. Kenapa? Orang yang saya suruh kerja lebih ngerti. Katanya jangan langsung ditanam. Tanahnya harus dikasih kapur pertanian dulu, biar gembur dan sehat. Oh, mau dikasih kapur pertanian dulu? Iya, biar hasilnya lebih maksimal. Kata yang ngasih tahu, ngasih kapurnya harusnya 2 atau 3 bulan sebelum masa tanam. Berarti batang bibit singkong itu baru bisa ditanam paling cepat 2 bulan lagi? Iya. Nggak kelamaan? Enggak, aku juga baru sampai. Kita duduk di sini aja. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Kopinya panas. Jangan langsung diminum. Tunggu agak dingin dulu. Jangan ditiup-tiup supaya jadi agak dingin. Kata Pak Ustadz, itu adab yang dilarang dalam agama. Alhamdulillah, kamu sekarang bergaulnya sama Ustadz. Itu kata Serena. Serena yang ngasih tahu ke saya, bukan Ustadznya langsung yang ngomong ke saya. Saya kira kamu udah tambah soleh, bertemannya sama orang-orang soleh. Tapi, biar bukan dari Ustadznya langsung, tapi informasinya penting. Adab yang dilarang agama itu, alasannya karena nggak bagus buat kesehatan. Uap makanan atau minuman yang kena nafas kita, atau karbon dioksida. Stop! Kenapa? Jangan ngomong yang berat-berat. Kepala saya pusing. Aku juga pernah pusing kayak kamu. Waktu itu, senior aku ketangkap polisi yang nyamar jadi penumpang angkot. Aku khawatir kejadian kayak gitu bakal nimpa aku juga. Aku mau keluar, mau berhenti jadi copet tapi nggak bisa. Aku diancam bos Saeb, sama seperti kamu. Diancam fotonya bakal dicetak, diperbanyak, dipasang di mana-mana. Ada tulisannya, awas copet. Yang bikin aku pusing lagi, aku masih jadi karyawan Pak Junaedi. Terus anak buah bos Saeb juga. Bingung mikirin waktu sama prioritasnya. Masa aku harus berhenti jadi karyawan kafe karena mau fokus jadi copet? Sementara buat berhenti jadi copet juga aku nggak bisa. Aku takut sama ancaman bos Saeb. Ini salahnya Pak Junaedi. Iya, aku diperalat buat jadi mata-mata masuk kelompoknya bos Saeb. Kamu kayaknya harus ngomong soal ini sama Pak Junaedi. Nggak bisa. Bos Saeb udah ngelarang sama ngancam aku. Pak Junaedi nggak boleh tahu kalau sebetulnya bos Saeb udah tahu kalau aku itu sebetulnya karyawan Pak Junaedi yang dikasih tugas buat mata-matain bos Saeb. Dua hari ini kita udah saling ngasih tahu apa yang jadi rahasia kita. Rahasia kamu, aku, Pak Junaedi, bos Saeb.
ada yang belum aku ceritain ke kamu. Apa? Ternyata dari mulai ditanam sampai bisa dipanen, singkong itu butuh waktu sekitar 8 bulan. Kalau dihitung mulai dari ngolah tanah, hampir setahun. Iya, Jang. Kalau memang biasanya gitu, mau gimana lagi? Ya ditungguin aja tuh. Terus, selama hampir setahun itu, selama nunggu panen, penghasilan saya dari mana? Itu pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Awalnya, Pak Junaidi bersemangat buat menghentikan gerakan Saeb. Tapi setelah ketemu bos Saeb, aku lihat Pak Junaidi malah jadi lemah. Pak Junaidi nggak ngebahas lagi soal bos Saeb. Aku berpikir ABC versi aksi berantas copet yang waktu itu terbentuk udah bubar dengan sendirinya. Tapi tahu-tahu ternyata Pak Junaidi terus bergerak dengan memperalat kamu. Aku sekarang jadi mikir, apa salah aku sampai aku nggak dilibatin lagi? Sambil mikir, diminum dulu kopinya. Sudah mulai agak dingin. Iya, Jang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Tasik. Cirebon, Tasik. Bos Bubun pergi jalan kaki. Kemana? Gak tahu. Terus ngapain? Kamu ngasih tahu saya kalau Bos Bubun pergi jalan kaki. Itu kalimatnya belum selesai. Selesaiin. Bos Bubun pergi jalan kaki. Kamu tahu nggak? Kira-kira dia mau kemana? Enggak. Oke. Halo. Bos Bubun ada di terminal? Tadi ada, tapi sekarang pergi. Kemana? Nggak tahu. Oke, terima kasih buat infonya. Sama-sama. Bos Bubun tadi di terminal, tapi sekarang pergi. Kemana? Mungkin nyari kita. Sekarang kamu mau kerja nggak? Ya, mau. Hayu bareng. Teteh duluan aja, biar gak bareng. Kenapa? Biar tetap normal. Selama ini kan Teteh sama Rati kayak ngemusuhin aku. Oke, aku duluan. Iya, hati-hati. Siap. Halo, Ini siapa? kamu yang nelpon? Kok kamu yang nanya ini siapa? Mau bicara sama siapa? Harusnya saya yang nanya gitu. Maaf, salah sambung. Halo? Kiri. Mira!
Nanti telepon aja. Iya. Lagi nunggu angkot? Maaf, saya bukan mau menggoda. Saya sales mobil, mau nawarin barangkali teteh atau keluarga teteh ada rencana mau beli mobil. Bisa ke saya, boleh cash, bisa juga kredit. Perkenalkan, nama saya Gugum. Gugum? Ya, kenapa? Gak apa-apa. Maaf, saya sama keluarga saya belum ada rencana buat beli mobil. Maaf, saya harus pergi. Ya, nggak apa-apa. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Cirebon. Tasik. Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Cirebon. Tasik. Bos Bubun ada? Tadi ada, tapi sekarang pergi. Mana? Gak tahu. Bentar. Nanti saya telepon balik. Siap. Bos Bubun di mana? Nggak tahu. Dia cuma bilang, nanti saya telepon balik. Lanjut. Telat 5 menit. Cuma 5 menit mah nggak apa-apa, meren. Ami belum datang. Nanti kalau dia datang, langsung aja kamu tegur. Kamu kan senior. Oke. Halo? Tadi nelpon ada yang penting. Ya, ada permintaan dari Bang Edi. Apa? Buat ganti 2 orang yang mengundurkan diri. Ada titipan dari Bang Edi. Oke. Duh, anak kesayangan Pak Junaedi terlambat lagi. Tadi ada Kang Murad. Salam katanya. Ada apa Murad kesini? Galau. Udah tua masih galau aja. Dia merasa pilihan buat nanam singkong salah. Kenapa?
Nanam singkong itu ternyata dari mulai persiapan lahan sampai panen bisa makan waktu setahun. Apa-apa ada ilmunya. Murad kurang belajar. Harusnya dia lihat-lihat dulu, baca-baca dulu, tanya-tanya dulu, denger apa kata orang yang lebih ngerti. Habis itu baru dia praktek. Iya, Kang. Kasih tahu Sukanta, bilang dipanggil saya. Siap. Kita ke tempat Otang sama yang lain biasa kumpul. Oke. Akang manggil saya. Iya. Ada apa, Kang? Ada teman yang mau ikut kerja. Kerja apa? Seperti kita. Syaratnya? Kita kerja kayak gini. Cari yang punya nyali, jangan yang cemen. Buat ditempatin di terminal. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Kalapa, ladang. Dari mana? Dari tukang cukur. Kamu tahu dari mana? Nanya. Enggak. Barusan waktu balik lagi ke sini, rambut Bos Bubun kelihatan baru habis dicukur. Jadi ganteng nggak? Saya mah orangnya nggak suka jelek-jelekin orang lain. Orang titipan Bang Edi, kapan mau ke sini? Secepatnya. Mereka nanti di bawah saya atau di bawah kamu? Di bawah, Bos. Bang Edi cuma nitip orang aja. Oke. Saya minta kabar hari ini. Oke. Kang? Ya. Kang Mus ada? Ada. Langsung aja. Kang Mus di ruang tamu. Ya. Kenapa? Kang Mus tidur. Kenapa ya? Kang Mus sekarang kalau duduk suka ketiduran. Padahal dulu nggak begitu. Nggak apa-apa, biar saya tunggu aja. Duduk. Mau minum apa?
Gampang. Minum gampang? Maksudnya nanti aja. Minumnya memang nanti aja, tapi dibuatinnya harus sekarang. Iya, boleh. Teh? Boleh. Atau kopi? Boleh. Teh atau kopi? Teh boleh, kopi juga boleh. Cemumun? Ya, Boleh ikut duduk? boleh. Disuruh Kang Ujang bikin kopi 2. Siap. Maaf, boleh nanya? Nanya apa? Kuliah? Udah selesai? Udah kerja ya? Belum, masih cari-cari. Kenapa? Belum dapat, masih cari-cari. Nyari kerja susah ya? Iya, kenapa? Mau ngasih kerjaan? Iya, kalau mau. Kerjaan apa? Biasanya sih bikin desain rumah. Belum pernah bikin desain masjid. Waktu kamu minta buatin desain masjid, saya anggap itu tantangan. Biar lebih jelas, ketemu sama bos saya aja langsung. Gak mau ah. Kenapa? Bos Bubun udah tahu gerakan kita. Kamu takut istri kamu jadi janda? Kata Otang, Bos Bubun gak mungkin ngabisin nyawa saya. Dia pasti takut masuk penjara lagi. Terus jadinya kamu takut apa? Tulang iga saya patah. Kita mau berunding. Berunding apa lagi? Sekarang Bos Bubun udah tahu. Jadi kita harus gimana? Kita di rumah aja, cari aman. Kamu yakin kalau di rumah bakal aman? Kiri. Saya mau gabung sama yang lain. Otang, Tony, Boris. Kalau ada Bos Bubun ke sana, saya di sana berempat. Kalau Bos Bubun ke sini, kamu di sini sendiri. Ya udah, saya ikut. Otang sama yang lain belum sampai. Jack sama Iding mana? Boy mana? Lagi di jalan. Mau kemana? Nggak tahu. Kamu linglung? Kalau di rumah takut didatengin Bubun. Saya mau ada keperluan. Boleh pinjam motor? Selamat siang, Pak. Siang. Ikut saya. Tutup pintu. Duduk. Gimana kelompoknya, Saeb? Ada anak buahnya yang ketangkep waktu operasi. Jadi tinggal berapa anak buahnya? 2, saya sama Mulyana. Saeb nyuruh nyari anggota baru. Iya,
Ini kantornya. Ini? Iya. Kok kayak gini? Ya memang kayak gini. Yuk, masuk. Selamat siang, Bos. Ini yang tadi saya bilang di telepon. Selamat datang di Kampus Akademi of Bandung Copet, yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC. Yang sekaligus juga merupakan kantor dari PT Aksi Bergerak Cepat, yang apabila disingkat juga akan menjadi ABC. Bangunan yang merupakan menjadi tempat keduanya memang sangat sederhana karena sifatnya yang sementara. Dalam istilah lain, kami menyebutnya markas operasional darurat, yang apabila disingkat maka akan menjadi Modar. Sementara itu aja laporannya, Pak. Oke, sekarang kamu boleh kembali kerja. Baik, Pak. Kamu sudah datang? Iya, Kang. Masuk. Ada Wahyu? Iya, lagi nunjukin desain masjid. Ini baru tambak depan, baru kira-kira. Saya mencoba menerjemahkan desain yang Akang harapkan berdasarkan obrolan kita waktu itu. Gimana menurut Akang? Bikin si Boy Parno. Parno gimana? Si Boy sampai pergi, gak tahu mau kemana. Cuma karena takut Bubun nyariin dia ke rumahnya. Terus rencana kamu gimana? Nanti saya revisi. Setelah Akang setuju, nanti saya buat detailnya. Kamu mau cari Bubun? Iya. Jangan sampai ada bentrokan. Enggak. Saya cuma mau mastiin supaya Bubun nggak nyentuh si Boy. Sama ngasih jaminan kalau si Boy nggak akan ikut campur urusan dia lagi. Oke. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Iya. Dulu, si Bubun itu anak manis. Sebetulnya bukan anak manis, tapi culun. Sejak dia secara tidak sengaja punya kekuasaan, gara-gara Kang Gobang, saya, Mang Uu, sama Bohim pergi dari terminal, dia jadi arogan, banyak gaya. Saya pamit dulu. Oh iya. Permisi, Kang. Iya. Desainnya udah oke? Belum. Kacau. Kacau kenapa? Orang lain mah banyak uang, kita banyak masalah. Masalahnya emang gak banyak, cuma satu, tapi gawat. Nah itu maksudnya. Saya udah dapat teman yang bisa diajak gabung. Yang satu namanya Didu,
yang satu lagi namanya Ewok. Disuruh kesini kapan? Besok. Kalau udah ada, kenapa nggak hari ini aja? Sebentar, saya telepon dulu. Halo, Di mana? di jalan, Mau kemana? ke tempat Ewok. Mau apa? Mau pindah tempat nganggur aja. Tadi di rumah sendiri. Sekarang rencananya mau nganggur di rumah Ewok. Kesini aja. Soal tawaran yang tadi sekalian sama Ewok. Kesini mana? Sherlock aja. Oke. Kapan? Sekarang. Oke. Oke katanya. Didu mau ngajak Ewok ke sini sekarang. Dia di mana? Di jalan. Di jalan mana? Dia nggak bilang di jalan mana. Bilangnya di jalan aja. Sampai kesininya kapan? Jam berapa? Nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu kapan urusan Kang Darman selesai, berarti kamu juga nggak tahu sampai kapan kita terus ketakutan dicari Bos Bubun. Iya. Gak mau nanya sama Kang Darman kapan urusannya selesai. Nunggu Kang Darman ngasih kabar aja. Kita selesaikan sekarang. Oke. Halo? Orang baru yang buat di terminal. Mau ketemu saya hari ini di tempat biasa. Kang Reno bisa datang? Biar ketemu Kang Reno sekalian. Belum tahu, motor saya dipakai Bos Bubun. Kamu handle dulu aja. Oke. Kang, tadi saya udah nanyain mertua saya. Urusan apa? Katanya kita masih butuh tambahan orang. Kamu nyuruh mertua kamu nyari? Enggak, saya nawarin dia. Hah? Mertua kamu? Iya. Umurnya berapa? 60-an. Dia dari muda di jalanan. Tapi saya butuhnya yang masih gagah, bukan yang udah bau tanah. Tapi saya udah terlanjur bilang. Terus dia bilangnya mau. Bilangin aja, udah keduluan orang. Iya, Kang. Halo? Pak? Naon? Yang tadi saya bilang ke Bapak, buat kebutuhan personil di terminal, udah keduluan orang. Le, dasar mantu. Gak bener. Maaf, Pak. Apa? Maksud saya maaf, Bu. Kalau mau tidur, jangan diangkut. Sampai nyender-nyender ke penumpang lain. Maaf, Bu. Saya ketiduran. Maaf. Tidak ada maaf bagimu. Maaf, Bu. Saya ketiduran. Maaf. Tidak ada maaf bagimu. Kiri. Permisi, saya mau turun. Kamu juga turun. Sana. Ya, Bu. Apa yang tadi kamu lihat? Mulyana, dimarahin sama ibu-ibu. Itu juga yang dilihat oleh penumpang lain. Tapi di balik semua sandiwara itu, apa yang terjadi? Saya mencopet dompet ibu tadi. Wow, keren. Baru tahu ya?
Waduh, Siapa? Bos Bubun. Angkat. Tapi kamunya tenang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bos? Baik. Alhamdulillah. Kamu di mana? Di tempat teman, Bos. Teman siapa? Teman saya, Bos. Maksud saya, teman kamu siapa aja namanya? Ahmad, Karim, Iksan, Yahya, Muhaimin. Kamu lagi apa sama mereka? Silaturahmi aja, Bos. Oh, gitu. Kamu bohong. Kamu di mana? Saya cari kamu. Berani-beraninya kamu bohong sama saya. Nanti saya cekek leher kamu sampai nggak bisa napas. Ning! Kamu kenapa? Bangun! Jangan meninggal di sini. Aduh! Barusan kamu kenapa? Emangnya saya barusan kenapa? Pingsan? Nggak tahu. Ini Ewok sama Didu. Ewok. Didu. Gak punya nyali buat 1 lawan 1. Oke, kalian berdua boleh maju sekaligus.